الشيطان Sini kosong, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Sahibatul majlis, ketua Majelis Ta'lim, Majelis Ilmu pada pagi hari ini, guru kita Ibunda Ustazah Saifah Nur beserta segenap keluarga besar, para panitia, para pengurus, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Nur Khair, wabil khusus Al Mukarram Bapak Haji Madris Qasim MPD, para ustazah, para guru-guru, para pimpinan-pimpinan majelis yang mohon ridho. Saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa cinta dan rasa takzim saya. Wabil khusus qori'ah kita yang tadi sudah menyampaikan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, guru kita Ibunda Ustazah Hajah Maimunah. Seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan keberkahan dan kebaikan. Syukur alhamdulillah pada pagi yang sangat cerah ini Allah izinkan kita bisa berkumpul fi baitin min buyutillah. Kita kumpul di rumahnya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sehat badan kita, sehat hati kita, sehat kantong kita, sehat semua-muanya. Insya Allah sehatnya diiringi dengan rasa syukur sehingga semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Alhamdulillah pagi hari cuaca mendung, cocok buat ngapain? Jam segini tuh enaknya masih gegoleran, enaknya tuh masih rebahan. Tapi alhamdulillah orang sini pagi-pagi udah pada cakep. Tadi katanya jam 7:30 udah pada duduk di sini. Udah pada sarapan apa belum? Udah pada makan apa belum? Udah pada mandi apa belum? Kalau belum sarapan aman, di depannya masing-masing ada lontong sama ada kue ya. Sehat alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, rangkaian acara hari ini Isra wal Mi'raj sekaligus tawakuf sementara. Ibu kalau ngomongin tawakuf berarti bentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Udah ibu hitungin belum berapa hari lagi tuh lebaran? Puasa aja belum kelihatan, masa udah dilihat yang lebaran.
Tapi kalau sudah masuk waktu bulan Rajab, udah banyak banget majelis yang ditawakufkan sementara. Gak terasa waktu cepat berlalu, perasaan belum lama dibuka udah mau ditutup lagi. Ini diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kata baginda Rasul, la taqumu sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan datangnya hari kiamat sampai waktu terasa dekat. Ibu ngerasain waktu cepat banget ibu ya. Kemarin Senin lagi, kemarin Rebo lagi, kemarin Maulid udah Isra Mi'raj lagi, baru dibuka repot-repot buka pengajian halal bihalal udah tawakuf lagi. Ya Allah. Tapi pertanyaan saya, kalau masuk tawakuf pengajian yang ibu rasa seneng apa sedih? Senang sedih. Senangnya berarti tanda-tanda bentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Sedihnya karena nggak bisa ngumpul ngaji begini. Karena kan yang namanya obat kita bu, orang pengajian itu adalah berangkat ke majelis taklim. Itu obat buat kita, betul apa enggak? Waktu dulu Covid 2 tahun pengajian ditutup, ya Allah, uring-uringan. Saking uring-uringannya kadang-kadang puskesmas bidan melahirkan rame karena banyak yang di rumah. coba aja lihat, ada nggak di situ yang begini? Hasil Covid akhirnya orang nggak kemana-mana, ya betul apa enggak? Alhamdulillah, nikmat Allah, karunia Allah, saya banyak menemukan para guru-guru, saya banyak menemukan para jamaah yang dia pikir dia nggak bakal hamil lagi. Ada orang cerita sama saya pikir saya nggak bakal hamil lagi Ustazah. Orang umur saya udah kepala 4, bahkan ada yang udah hampir mau kepala 5. Tiba-tiba gendong anak, dipikirin cucu, gendong anak. Kenapa? Hasil Covid. Kan kagak kemana-mana ya. Tapi kalau kita ngaji, alhamdulillah, duduk di majelis, ketemu sama jamaah, ketemu sama guru-guru, dapat ilmu, alhamdulillah, itu obat kita. Tapi ya senang juga karena bentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, Isra wal Mi'raj itu diantara keutamaan di bulan Rajab. Rajab itu ada 3 keutamaannya, banyak, cuma saya menyampaikan 3. 1, karena Rajab adalah min ashhuril hurum. Rajab karena bulan di antara bulan yang Allah muliakan. 2, Rajab ini adalah pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Makanya kalau masuk bulan Rajab itu pengajian udah banyak yang ditutup-tutupin, udah banyak yang ditawakufkan. Pintu gerbang menuju Ramadan. Ada pertanyaan gini, kenapa sih kalau di Jakarta perasaan banyak banget pengajian, bahkan hampir semua pengajian ditutup menuju bulan Ramadan? Bukankah kalau Ramadan kudu banyak ibadah? Bukankah di bulan Ramadan harus banyak ngaji? Cuma saya balik pertanyaan lagi, kalau pengajian jam segini, pertanyaan saya kira-kira di bulan Ramadan jam segini nih, jam segini mata ibu sepet apa enggak? Kalau pengajiannya siang-siang ba'da zuhur, kira-kira dibuka pengajian di bulan Ramadan zuhur-zuhur siang-siang, kira-kira ibu mau nyampe apa enggak? Mau datang apa enggak? Bukan ngajinya yang di stop, cuma ngajinya dipindahin di rumah. Karena Ramadan bulannya Al-Quran, Ramadan bulannya iktikaf, Ramadan bulan ibadah di rumah. Kalau kita keluar rumah biasanya godaannya banyak. Keluar jam 8, emang sih nggak ada yang dimakan kan lagi puasa. Duduk dah di pengajian. Cuma yang namanya pengajian pagi-pagi, mata kita udah melek dari jam 2 karena nyiapin sahur, subuh, habis subuh nanggung. Kalau mau tidur lagi kadang-kadang nggak kita tidur, jam 9 duduk di majelis taklim. Begitu duduk yang dicari tempat favorit, tiang mana, tiang nyender. Jadi ada hikmahnya. Kenapa ditawakufkan? Untuk fokus kita, waktu, tenaga, pikiran kita hanya untuk bersama dengan Al-Quran. Insya Allah. Jamaah sekalian, itu tuh yang kedua.
Rajab adalah bulan pintu gerbang menuju bulan suci Ramadan. Makanya Bu, ulama menganjurkan kalau masuk bulan Rajab, ayo isi dengan tahalli. Sya'ban isi dengan tahalli. Ramadan nanti akan tajalli. Apa tuh? Rajab tahalli itu apa? Rajab itu bulan tahalli, bulan ngosong-ngosongin yang jelek-jelek, dibuang-buangin. Dosa kita minta dihapus-hapusin sama Allah. Rajab itu bulan tahalli, bulan kosongin dari berbagai macam maksiat, dosa dan lain sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran surat At-Taubah kan di ujung ayatnya fala tazlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan yang Allah muliakan, di antaranya bulan Rajab, jangan kau zolim pada dirimu sendiri, jangan banyak berbuat dosa. Ulama menyampaikan, ulama tasawuf mengatakan kalau masuk bulan Rajab, jadikanlah bulan Rajab bulan tahalli, bulannya ngosongin, bulannya ngebersihin. Nanti di bulan Sya'ban, jadikanlah bulan itu bulan tahalli. Haknya kecil ya, tahalli. Apa itu tahalli? Bulannya ngisi, bulannya menghias. Makanya bulan Rajab, bulan ngosongin, jangan berani berbuat dosa. Kan ada tuh cara ngosongin dosa kita, cara bersihin dosa kita dengan baca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya. Juga kan di bulan Rajab ini ada doa yang dianjurkan sama Nabi untuk sampai kita umur kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna mudah-mudahan Rajab ini berkah, Sya'ban nanti berkah, nyampe umur kita sampai bulan Ramadan berikutnya dan berikutnya lagi, amin ya rabbal alamin. Nanti di bulan Sya'ban biar tahalli. Apa itu tahalli? Dihias. Apa maknanya dihias? Kita tingkatkan kebaikan-kebaikan. Tahalli bulannya ngosongin dari dosa, bulannya kita banyak istighfar, bulannya kita mengerjakan amal-amal kebaikan. Bulan tahalli nanti di bulan Sya'ban, bulan menghias. Bu, menghias. Kalau menghias itu kan pakai sesuatu yang indah. Kayak ibu ini pada indah-indah banget nih, wajahnya pada indah karena dihias dengan alis yang melengkung laksana bulan sabit. Ya, ada yang warna coklat, ada yang warna hitam kereng, ada yang kanan agak mencongkrek ke sini, yang kiri lada-lada nekuk. Maklum namanya juga udah nenek-nenek ya. Yang penting nempel aja itu alis. Bulan Sya'ban, bulan menghias. Menghias dengan apa? Menghias dengan sesuatu yang indah-indah. Makanya bulan Sya'ban nanti biar kita bersihin hati, perindah amal-amal kebaikan kita, perbagus hari-hari kita dengan keindahan-keindahan dalam ibadah, dijaga, dipertahankan ibadah kita. Nanti kalau bulan Rajab sudah tahalli, bulan Sya'ban sudah tahalli, nanti pasti di bulan Ramadan menemukan yang namanya tajalli. Apa itu tajalli? Udah enak aja deh, udah lezat aja deh, dipandang tuh enak. Kosongin dari yang kotor-kotor, dari yang jelek-jelek, diisi, dihias dengan yang indah-indah. Kalau udah indah kan dipandang enak. Itu foto saya ini. Dipandang enak, dipajang enak. Kenapa? Karena memang udah kita kosongin, udah kita isi, udah kita hias. Apa maknanya tajalli? Udah di bulan Ramadan nggak usah susah-susah, akan menemukan yang namanya lazzatul ibadah. Lezatnya lezat beda sama enak, seneng. Kalau kita makan enak nih, kue enak. Kalau lezat gimana? Di atasnya enak. Ibu makan kue apa namanya, kue puding, kue cake, enak nih, udah makan aja biasa. Tapi kalau itu kuenya lezat, cuma tinggal sepotong, ibu makan 2 suap dikit-dikit dinikmatin, ibu simpen taruh lemari lagi.
tinggal sepotong. Ntar sore ambil lagi dimakan sesuai, taruh lagi. Kenapa? Dinikmatin, lezat di atas nikmat, lezat di atas enak. Tapi kalau lezat adalah kita bisa menikmati. Artinya bulan ini bulan tahalli, nanti bulan tahalli, tajalli. Udah kita menikmati ibadah. Amin ya Rabbal. Makanya kenapa ditawakufkan dari mulai bulan Rajab? Karena kita juga harus fokus pelan-pelan, harus menikmati, mengosongkan kesalahan-kesalahan, mengosongkan semua kehilafan-kehilafan agar kelak nanti Ramadan kita bisa mendapatkan lezat beribadah. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian, hari ini rangkaiannya dengan Isra wal Mi'raj. Tadi sudah dibacakan oleh qori'ah kita Ustazah Maimunah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bu, kalau ada ayat diawali dengan kalimat subhana, maha suci Allah, setelah itu pasti Allah ingin menceritakan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa yang nggak cukup hanya diterima dengan akal, tapi harus diterima dengan iman. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Di malam hari Allah berangkatkan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menempuh 7 lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha hanya dalam waktu yang singkat. Kira-kira kalau cuma pakai akal masuk apa enggak? Harus dengan iman. Dan orang yang mengimani pertama perjalanan Isra wal Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kenapa tuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ujungnya ada istilah, ada kunyah atau ada tambahan, ada julukan As-Siddiq, karena ketika baginda Rasul menceritakan tentang perjalanan yang Isra wal Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau ucap ya Rasulullah." Makanya langsung diberi julukan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar yang membenarkan kisah, yang membenarkan ucapan perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Insya Allah yang hadir di sini juga mempercayai, mengimani perjalanan Isra wal Mi'raj ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tentu saja kita mengimani karena kita datang. Coba kalau ada undangan, yuk ke sono acara peringatan Isra wal Mi'raj. Kalau ibu nggak percaya, ngapain datang ke sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tahu peristiwa ini peristiwa yang benar yang dialami oleh baginda Rasul, apalagi diceritakan di dalam Al-Quran. Iman. Nih kalau nggak salah temanya terkait dengan kualitas ibadah kita kepada Allah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya mau tanya, Bu, kalau ngomongin Isra wal Mi'raj yang diingat apaan? Sholat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, sholat. Sholat gitu ya? Iya aja dah. Ya memang karena sholat itu adalah sesuatu hasil perjalanan Isra wal Mi'raj. Cuma ada hal yang kadang-kadang orang belum banyak bahas. Ketika baginda Rasul mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baginda Rasul ceritanya gini, "Ya Abu Bakrin, saya punya hati gelisah." "Kenapa ya Rasul, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan Isra wal Mi'raj?" "Iya, tapi saya gelisah karena sepulang saya dari Isra wal Mi'raj, saya dibuka, saya diperlihatkan tentang surga, diperlihatkan tentang neraka. Ternyata di surga banyak banget kaum perempuan, di neraka lebih banyak lagi kaum perempuan. Padahal baginda Rasul sangat memuliakan kaum perempuan, sampai baginda Rasul memberikan pesan wasiat istausu bin nisa'i khairan, berwasiat untuk memperlakukan perempuan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya lihat ya Abu Bakrin, di neraka banyak banget kaum perempuan, gelisah hati saya." Bu, pengen masuk surga, tapi di surga nggak ada nenek-nenek, ini bagaimana ya? Ntar muda semua.
Saya gelisah, kata baginda Rasul. Di neraka banyak banget ya Abu Bakrin, itu di sana banyak banget yang namanya perempuan-perempuan di neraka. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, sebab apa itu perempuan-perempuan banyak di api neraka? Kata baginda Rasul, mereka yang tidak bisa menjaga dua. Satu, tidak bisa, tidak pandai menjaga dua di antara rahangnya, dan yang kedua, tidak bisa menjaga di antara kedua kakinya. Apa maksudnya Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar? Yang pertama, nggak bisa menjaga lisannya. Yang kedua, nggak bisa menjaga kemaluannya. Kalau masalah kemaluan bisa ditafsirkan dengan kehormatan. Perempuan ini kan diangkat derajatnya udah mulia, Bu. Makanya kenapa perempuan-perempuan pakaiannya panjang, kerudungnya panjang, wajib nutup aurat, nutup kerudung, nutup kepala dengan kerudung. Kenapa? Karena memang perempuan mulia. Kenapa perempuan itu dianjurkan dulu? Ya, sholatnya bahkan jam sekarang juga selagi tidak menimbulkan fitnah silakan ke masjid, tapi dianjurkan perempuan itu sholatnya di dalam ruangan, di dalam kamar, di dalam rumah, di pojokan, di dalam ruangan, yang ruangan di dalam kamar, yang kamarnya di dalam rumah. Berarti kan mojok banget. Ibu coba sambil bayangin, ibu punya rumah, tuh rumah ada kamarnya, cari kamar yang ada pojokannya, tuh sholat di situ yang dianjurkan sama Nabi. Tapi kalau nggak memungkinkan ya udah gelar sejadah aja deh. Yang penting jangan menimbulkan fitnah. Tapi kata baginda Rasul setelah itu, baginda Rasul mengeluarkan satu riwayat, jangan kau halangi umatku untuk hidupkan masjid, makmurkan masjid, termasuk para perempuan-perempuan selama dia tidak menimbulkan fitnah. Bu, perempuan itu diangkat kemuliaannya, diangkat derajatnya. Makanya kalau misalnya mau ke masjid, lihat ada nggak yang bisa menimbulkan fitnah, mendingan di rumah aja. Ada apa namanya, nenek-nenek, ibu-ibu umur 60 tahun. Nek, kenapa nek terawih di rumah? Kenapa nggak terawih di sono? Kenapa nek? Nenek-nenek umur 65 tahun dah. Saya kalau mau berangkat ke masjid, di tikungan belokan banyak anak-anak muda lagi pada nongkrong. Lah emang apa nih? Kan saya lagi lucu-lucunya ini. Iya, Ustazah Dimas, silakan. Lanjut Bu. Bu, yang ungu datang, yang merah liatin lagi. Lanjut ya Bu ya. Usia, Ustazah lanjut ya Ustazah, izin. Usia 65 tahun, kenapa nek kagak mau terawih di masjid? Di tikungan jalan itu ada pemuda-pemuda lagi pada duduk-duduk. Emang apa? Ya kan saya lagi lucu-lucunya, takut digodain. Artinya kalau kita khawatir takut menimbulkan fitnah, di rumah lebih baik. Tapi kalau aman, berangkat nggak pakai parfum, nggak pakai wewangian, nggak pakai perhiasan dan sebagainya, berangkat boleh. Oleh karena itu perempuan sangat dijunjung tinggi, dijaga martabatnya. Mohon maaf, alhamdulillah ibu duduknya di majelis ta'lim, duduknya di majelis ilmu, sehingga kita tahu bagaimana memperlakukan diri kita sendiri sebagai perempuan. Jangan mudah, jangan murah, itulah kedudukan kita. Maaf nih Bu, maaf ya Bu ya. Handphone kan di tangan, mau ngapain aja bisa. Kadang-kadang ibu bisa masang HP, mohon maaf, goyang-goyang, berlenggak-lenggok, diupload, bisa apa enggak? Tapi kenapa ibu nggak lakukan? Karena malu. Ada harkat dan martabat yang harus kita jaga. Kenapa begitu? Karena kita punya rasa malu, karena kita orang majelis ta'lim. Alhamdulillah. Jadi biar pinter-pinter kita jaga diri kita. Kalau masalah kehormatan, masalah harga diri, insya Allah orang majelis ta'lim udah pandai menjaganya. Cuma nih urusan jaga lisan yang ujian kita. Bu, lisan tidak bertulang. Mau ngomong apa aja bisa. Emang sih sebuah penelitian mengatakan perempuan mengucapkan kosakata 3 kali lipat dibanding laki-laki. Laki-laki sehari cuma ngomong 7.000 kosakata.
Kalau perempuan 3 kali lipat, yaitu 21.000 kosakata. Makanya perempuan kalau diem tandanya lagi sakit. Perempuan kalau lagi ngambek berarti dia lagi sakit. Coba aja ibu kalau lagi ngambek kan pasti diem, tapi kalau lagi normal ngocehnya nggak berhenti. Perempuan itu kayaknya kalau nggak ngomong sehari kayaknya agak meriang dikit. Ya itu karena kodratnya 21.000 kata harus keluar. Makanya kalau ibu banyak ngomong, kata suami, bawel amat sini dini. Ada yang bilang begitu? Ada. Berarti emang ibu banyak ngomongnya. Tinggal ibu bilang, maafin bang, saya lagi ngabisin kuota bicara saya yang 21.000. Ya Allah, nggak apa-apa, cuma kita isi kelebihan banyaknya kita bicara, kita isi dengan satu kalimat thayyibah, nasehatin, amar ma'ruf, nahi munkar, kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua, basahi lisan kita dengan zikir. Jadi biar habis kuota bicaranya dengan kalimat thayyibah, yaitu dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Coba aja kalau ibu pegang tasbih lagi di jalan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Ini bibir lisan ada kerjaannya, sehingga kita nggak akan pernah berani nyakitin orang, ngerendahin orang, gibahin orang, namimah, kita nggak akan pernah berani dan nggak akan pernah sibuk untuk hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena lisannya selalu berzikir kepada Allah. Salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia kalau dia pandai menjaga lisannya. Jadi karena itu mudah-mudahan wanita-wanita ini memang ditakdirkan banyak ucapannya, banyak bicaranya, tapi mudah-mudahan kita isi kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita semuanya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Insya jamaah sekalian, ternyata itu juga hadiah, itu juga oleh-oleh sebagai peringatan buat kita bahwa Nabi SAW diperlihatkan tentang surga, tentang neraka. Ternyata neraka begitu banyak kaum perempuan, sebab hal yang sepele dia tidak bisa menjaga kehormatannya, dia gampang mohon maaf berlenggak-lenggok, dia mohon maaf menggoyangkan badan, mohon maaf dia tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga kehormatan, sehingga dia terpleset ke dalam api neraka. Naudzubillah. Dan yang kedua, lisan. Bu, lisan itu dipagerin sama dua loh, sama gigi, sama bibir. Urusan gigi udah pada ompong mah itu emang udah kodratnya dah. Ya urusan itu berarti pagar bibir, lisan saya cuma atu dong. Ya tetap aja kan ada apanya ya? Ada insitnya ya. Ada apa namanya? Apa namanya? Gusi, ada gusi. Kalau kata orang Betawi apa? Hah? Isit, ya isit. Ya, jadi subhanallah, lisan ini dipagerin dengan gusi, dengan gigi, dengan bibir. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih pandai menjaga lisan kita, jangan menyakiti orang lain, jangan merendahkan orang lain, jangan dusta, jangan ghibah, jangan namimah. Khawatirnya udahlah ibadah kita tinggi, udahlah semangat ibadah kita banyak, Quran kita baca, kita tergelincir ke dalam api neraka disebabkan ucapan kita sendiri. Naudzubillah. Baik jamaah sekalian, kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan, di antara niat kita adalah kepengin Allah tetapkan iman Islam kita, Allah kasih istiqomah kita, Allah tingkatkan amal ibadah kita, sehingga kelak nanti di bulan Ramadan kita bisa menikmati sajian-sajian istimewa dari Allah dengan menikmati lezatnya ibadah, lezatul ibadah. Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa balighna ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Juga para ustadzat, para guru-guru yang begitu banyak menghiasi majlis ini. Ini banyak banget ibu guru-guru sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Mohon ridho, mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu karena saya yakin ini begitu berkah majlisnya karena dihadiri oleh para guru-guru. Kita doakan para guru-guru kita biar sehat panjang umurnya, berkah ilmunya, bahagia hidupnya dunia akhirat, bisa terus menyampaikan ilmu bersama kita yang insya Allah ilmunya berkah manfaat buat kita semuanya, dan insya Allah kapanpun Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Itilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bertawakuf, selamat menyiapkan diri untuk menyambut tamu yang akan datang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan meskipun ditawakufkan sementara pengajian ini, tapi ngajinya tetap semangat, dipindah ke rumah. Insya Allah kita hidupkan tetap kebaikan-kebaikan setiap harinya agar hidup kita berkah, bahagia, beruntung di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadiahnya itu aja ibu ya. Pertama, jadikan bulan ini bulan takhalli, Sya'ban jadikan bulan tahalli, Ramadan kelak nanti akan tajalli. Jadi supaya kita bisa memaknai 3 bulan persiapan kita menuju Ramadan. Dan hasil dari Isra wal Mi'raj, sholat, saya nggak usah bahas sholat karena saya yakin yang hadir di sini ibadahnya udah pada meningkat semua, sholatnya udah pada cakep semuanya. Cuma yang kadang-kadang kita lupa, ada pesan dari baginda Rasul ketika perempuan harus menjaga kodrat, martabat, harga dirinya meskipun di akhir zaman begitu banyak fitnah. Dan yang paling gampang sekarang ini adalah lisan. Lisannya diem, jempolnya gerak, sama aja. Mudah-mudahan bisa kita jaga sebaik-baiknya menjadi wanita yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridho. Saya mau lanjut lagi karena ternyata saya ditunggu juga di FKMT deketan di sono ya. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.